Nah, kemudian sedangkan justru Ibu Mensos ini perannya sangat minimalis nih. Ada apa nih Bu Mensos? Apakah setelah rapat kerja dengan DPR itu kemudian membuat Ibu jadi tidak nampak dalam pembagian bansos dan sebagainya? Kubu Anies dan Ganjar bersatu. KPU terdiam tak bisa bantah pencalonan Gibran tidak sah. Secara kasat mata kelihatan, bahkan Presiden kan dengan jelas mengatakan dia cawe-cawe, berpihak, tidak netral, meskipun kampanyenya secara nyata tidak dilakukan secara resmi, tapi kan non resminya terjadi sebenarnya. Dan karena keterlibatan Presiden inilah, saya melihat TSM-nya ini jauh dibandingkan pemilu presiden-presiden sebelumnya. Puncaknya adalah MK meloloskan batas minimal syarat umur capres dan cawapres. Saya kira itu puncak pelanggaran konstitusional yang serius. Ketika seorang paman bisa memutuskan sebuah pasal yang itu didedikasikan kepada ponaannya, ya itu terang benderang, dan MK pun mengatakan itu adalah pelanggaran berat yang serius. Terkait dengan Pilpres 2024, noda paling pekat, paling hitam dalam kinerja MK adalah putusan 90. Putusan Mahkamah Keluarga Jokowi. Putusan Paman Gibran ya. Paman Usman untuk Gibran. Kubu Anies dan Ganjar bersatu. KPU terdiam tak bisa bantah pencalonan Gibran tidak sah. Untuk sementara tampaknya kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud unggul di sidang MK. Hal ini usai KPU bungkam dan terdiam tak bisa bantah pencalonan Gibran menjadi cawapres tidak sah. Di sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, KPU diberi kesempatan khusus oleh Majelis Hakim Konstitusi untuk membantah semua dalil pemohon. Namun KPU justru hanya menggunakan kesempatan tersebut untuk membantah perihal kecurangan yang didalilkan terjadi melalui sistem informasi rekapitulasi. Sementara KPU sama sekali tidak membantah dalil kubu Anies dan Ganjar bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres tidak sah karena adanya pelanggaran prosedur. KPU bungkam terkait soal dalil pencalonan Gibran tidak sah di sidang MK. Hal ini membuat kubu Anies dan Ganjar merasa di atas angin usai sidang. Pengacara Anies Muhaimin Heru Widodo mengatakan dengan tidak dibantah menunjukkan bahwa benar adanya pencalonan Gibran tidak sah dalam Pilpres. Pengacara Ganjar Mahfud Magdir Ismail juga menegaskan bahwa petitum atau gugatan mereka agar Gibran didiskualifikasi karena pencalonannya tidak sah tidak dibantah sama sekali oleh KPU RI dalam sidang hari ini. Menurutnya, tindakan KPU RI ini akan membawa konsekuensi yang serius terhadap status Gibran. Terpisah, Ketua KPU RI Hashim Asy'ari tak memberikan penjelasan gamblang mengapa pihaknya tidak membawa saksi dan ahli lain berkaitan dengan dalil-dalil selain permasalahan Sirekap. Dalam gugatannya ke MK, baik Anies dan Ganjar sama-sama meminta agar pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran didiskualifikasi. Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi, sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU PKPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU itu syarat usia minimum masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga telah menyatakan seluruh komisioner KPU RI melanggar etika dan menyebabkan ketidakpastian hukum terkait peristiwa itu. Sementara itu, Ketua Tim Pembela Prabowo Yusril Iza Mahendra mengaku bakal membantah dalil bahwa pencalonan Gibran tidak sah karena KPU RI tidak membantahnya dalam sidang hari ini. Yusril menilai KPU RI tak membantah bukan karena mengakui dalil permohonan Anies dan Ganjar, tetapi karena KPU RI tidak ditanyakan soal itu. Ia menambahkan pihaknya juga tidak merasa dirugikan atas bungkamnya lembaga penyelenggara pemilu itu. Yusril juga berujar bahwa pihaknya akan menghadirkan ahli untuk membantah dalil terkait pencalonan Gibran yang dianggap tidak sah.